Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Aziz Mahuris dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini ya Kak, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang sistem osmoregulasi dan sistem ekskresi. Baiklah, yang pertama yaitu sistem osmoregulasi. Osmoregulasi ini adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungan atau suatu proses pengaturan tekanan osmos. Nah, osmoregulasi penting dilakukan karena beberapa hal, antara lain harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan, yaitu membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Perbedaan tekanan osmos antara cairan tubuh dan lingkungan. Yang kemudian yaitu osmoregulasi merupakan suatu fungsi fisiologi yang membutuhkan energi yang dikontrol oleh penyerapan selektif ion-ion melewati insang dan beberapa bagian tubuh lainnya, dan dikontrol oleh pembuangan yang selektif terhadap garam-garam. Nah, kemampuan osmoregulasi bergantung kepada suhu, musim, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan perbedaan genotip. Selanjutnya yaitu organ osmoregulasi, yaitu beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi pada hewan air adalah insang, ginjal, kulit, dan usus. Organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekskresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Nah, pada ikan air tawar, air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Kemudian secara umum kulit ikan merupakan lapisan kedap, sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Hal ini dikarenakan kulitnya diliputi oleh mukus. Nah, ginjal adalah organ pada ikan yang berfungsi dalam proses ekskresi produktif akhir. Di dalam ginjal terdapat glomerulus yang berfungsi dalam proses filtrasi ion-ion metabolit. Kemudian usus merupakan organ terkait sistem osmoregulasi. Pada ikan air asin atau ikan air laut, ikan banyak minum sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Nah, selanjutnya yaitu osmoregulasi pada ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Nah, insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh, dan ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Kemudian ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Dalam hal ini, ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan bertujuan untuk lebih dapat menahan garam-garam dalam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Kemudian secara umum kulit ikan merupakan lapisan kedap, sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang. Dan selanjutnya osmoregulasi pada ikan air laut atau air asin. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti kandungan garam dalam tubuhnya akan meningkat, dan kemudian organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Cl-, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian yaitu gangguan terhadap sistem osmoregulasi. Pada saat ikan sakit atau luka,
atau mungkin stres, proses osmosis akan terganggu sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya beban kerja ginjal pada ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Bila hal ini terus berlangsung, bisa sampai menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan akan mati. Dan apabila kadar garam di dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah, efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari dalam tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah. Akibatnya ikan akan terdehidrasi dan akhirnya mati. Dalam keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih sepertiga dari berat total tubuhnya setiap hari. Kemudian yaitu sistem ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi ini merupakan proses pembuangan sisa metabolisme berupa cairan, gas ataupun padatan melalui kulit, ginjal, dan seluruh pencernaan. Nah, adapun alat ekskresi pada ikan yaitu insang, kulit, dan ginjal. Sistem ekskresi ini sama seperti hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang lainnya, yang memiliki banyak fungsi. Fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, dan menjaga keseimbangan garam. Dan alat-alat ekskresi ikan terdiri atas insang, kulit, dan sepasang ginjal. Insang yaitu berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua yaitu kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Yang terakhir yaitu ginjal. Sepasang ginjal pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan urin. Baiklah, itu pemahaman dari saya tentang sistem osmoregulasi dan sistem ekskresi pada ikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.